kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menginjakkan kaki di tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan mungkin masih ada di antara kami yang Kau izinkan mengalami pencobaan. Bahkan ada persoalan dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Engkau sedang melatih kami untuk bisa terbang bersama dengan Engkau. Terima kasih buat semua kasih setia-Mu dalam hidup kami. Biar pada hari ini Tuhan kami boleh mengerti bagaimana kami boleh menjadi seorang wanita yang sungguh-sungguh berfungsi sesuai yang Tuhan mau dalam rumah tangga kami. Bahkan dalam kehidupan dan pelayanan kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa di tengah kami. Kami buka hati bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, ibu-ibu yang luar biasa. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya percaya setelah hari ini nanti ibu-ibu akan mengajak banyak para wanita di luar sana untuk bisa hadir di sini. Kenapa ibu-ibu yang terkasih? Karena wanita itu memiliki peran yang luar biasa. Ya, di mana ada sebuah keluarga yang diberkati, pasti akan ada bangsa yang diberkati. Karena kesuksesan sebuah bangsa itu diawali dari keluarga-keluarga. Dan bagaimana keluarga itu bisa menjadi keluarga yang diberkati dan disertai Tuhan, kuncinya ada pada wanita. Amin ibu-ibu. Ya. Kuat atau tidaknya sebuah keluarga itu sangat ditentukan oleh para wanita yang ada di dalam rumah tangga itu. Nah, di tempat ini memilih wow, ya, kata wow. Apa itu wow? Apa itu wow? Ibu-ibu yang terkasih? Woman of wisdom, ya. Luar biasa. Kenapa? Karena semua wanita membutuhkan hikmat, ya, dari Tuhan untuk bisa menjalankan semua yang Tuhan percayakan. Kita akan belajar sama-sama dulu bagaimana menjadi wanita yang memiliki hikmat Tuhan yang luar biasa. Ya, dengan hikmat itu kita bisa menjadi istri yang luar biasa. Dengan hikmat Tuhan kita bisa menjadi ibu yang luar biasa. Dengan hikmat Tuhan kita bisa berperan dengan luar biasa. Karena kenapa? Ditentukan dari pribadi kita dulu. Ada banyak orang berkata, Bu, kami mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nggak usah jauh-jauh dulu, ya. Mau jadi berkat, Bu, kita bagi Bangkok, bagi Hong Kong, ya. Nggak usah jauh-jauh dulu jadi berkat buat Bangkok, Hong Kong, dan lain-lain. Jadi berkat dulu di dalam rumah tangga, ya. Kita kembali dulu dalam rumah tangga kita. Yuk kita baca sama-sama bagaimana menjadi wanita yang memiliki hikmat yang luar biasa. Kita buka dulu sama-sama saudara di dalam Mazmur 111, ya. Ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Bisa dikatakan 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya apa? Berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Di sana dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Bagaimana kita menjadi wanita yang berhikmat? Kenapa tadi? Karena tanpa hikmat kita nggak bisa jadi istri yang luar biasa. Tanpa hikmat kita nggak bisa jadi ibu yang luar biasa. Tanpa hikmat kita nggak bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Di sana dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa disebut wanita yang berhikmat kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Alkitab berkata bahkan orang bodoh pun kalau dia hidup takut akan Tuhan dipikir orang berhikmat. Karena hikmat Tuhan itu luar biasa. Takut akan Tuhan itu dahsyat. Bukan bicara soal pendidikan kita. Ada orang mungkin cuma lulusan SD, tapi ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan memenuhi hidupnya. Katakan, amin. Ya. Saya bukan orang yang sekolah tinggi saudara sampai punya gelar S2, S3. Kemarin kita dikejutkan oleh satu berita ya dari Inggris. Seorang anak muda saudara. Bayangkan dia sedang menyelesaikan gelar doktor di Inggris.
orang Indonesia, orang tuanya ada di Depok. Ternyata dia memecahkan rekor dunia, kasus perkosaan terbesar di dunia, 190 anak laki-laki diperkosa sama dia. Jadi tiap malam dia berkeliling di sekitar tempat tinggalnya di apartemen, dia cari laki-laki di daerah-daerah diskotik, dia bawa ke apartemennya, dia kasih minum minuman keras lalu dia bius. Setelah itu orangnya setengah sadar diperkosa dan dibikin film, di syuting sama dia. Ya akhirnya ketangkap dan terbuka kasusnya ketika seorang kasih obat bius, dia perkosa, pria itu berhasil sadar dan melawan memukul dia, lalu pria itu lapor ke polisi. Waktu polisi tangkap di apartemennya disita 2 handphone dan ternyata di dalam handphone itu ada 190 video dengan laki-laki yang berbeda yang dia perkosa. Setelah mereka para korbannya mengetahui bahwa ternyata mereka diperkosa, ada yang mau bunuh diri. Ya saudara lihat ya. Pendidikan tinggi tidak menentukan orang itu hidupnya berhikmat di hadapan Tuhan. Standar Tuhan, kemarin minggu saya menyampaikan, untuk bisa memasuki dimensinya Tuhan, kita harus hidup sesuai standarnya Tuhan. Karena standar Tuhan itu berbeda dengan standar manusia. Ya. Yang Tuhan cari dalam hidup manusia standarnya apa? Bukan S1, S2, S3, SSS. Tapi Tuhan cari orang yang hidup takut akan Tuhan. Gelar doktor, tapi pecahkan rekor. Bayangkan akhirnya dia divonis penjara seumur hidup. Coba bagaimana orang tuanya. Dan ketika di penjara, ketika di sidang gak ada rasa bersalah. Kenapa akhirnya majelis hakim memutuskan seumur hidup? Karena kayaknya dia sangat menikmati semua dosa yang dia lakukan. Saudara, Tuhan tidak cari orang pintar secara ilmu. Tuhan cari orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Apa itu takut akan Tuhan? Kita takut berbuat dosa. Kita menjauhi kejahatan. Dilihat atau tidak dilihat, kita menjaga hidup di dalam kekudusan. Dilihat suami atau tidak dilihat suami, kita menjaga hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, kita masuk dalam dimensinya Tuhan dan standarnya Tuhan itu nggak bisa dirubah apapun keadaan kita. Kemarin saya sampaikan ada ibu-ibu yang telepon saya, Bu, saya sudah tidak tahan dengan suami saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Bertahun-tahun saya dikecewakan, dia selingkuh sama perempuan lain. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Semua keluarga dari saya semua meminta untuk saya bercerai dengan dia. Tapi saya mau telepon ibu. Saya mau tanya sama ibu, apakah saya boleh bercerai? Saya bilang kalau ibu menelpon saya, maka yang akan saya sampaikan kepada ibu adalah standarnya Tuhan. Apa itu standarnya Tuhan? Hai istri, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat, hidup tidak takut akan Tuhan, hidup dalam kefasikan, maka istri yang sudah mengenal Tuhan, yang mengerti standarnya Tuhan, tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan, menangkanlah suamimu itu. Supaya dia melihat betapa saleh dan sucinya istrinya itu, lalu dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Gak mudah, saudara. Saya pernah dengar ada satu kesaksian dari seorang bapak yang akhirnya dia jadi hamba Tuhan. Bapak ini dulu sudah mau menceraikan istrinya, saudara. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan hidup dengan istrinya yang tiap hari di rumah cerewet, tiap hari marah-marah, tiap hari. Ya, lalu akhirnya dia pergi ke nightclub di dunia malam, dia cari hiburan, lalu ketemu sama perempuan di sana. Lalu dia bilang menurut dia perempuan itu lebih baik ya karena lebih halus dari istrinya. Ya iya ya, namanya juga baru kenal. Masih masa promosi. Ya nanti kalau masa promosi iklannya sudah selesai, lebih galak dari istri sebenarnya ya. Tapi yang namanya laki-laki itu dia nggak mau tahu. Dia bilang ibu itu perempuan lebih halus dari istri saya. Istri saya tuh tiap hari marah-marah, dia enggak, dia selalu memuji saya. Saya bilang pret. Ya itu masih bulan promosi. Lalu akhirnya saudara dia lelah dengan istrinya, setiap hari terjadi perdebatan, pergolakan ya. Lalu istrinya itu
datang ke satu orang hamba Tuhan. Dia ikut ibadah kayak begini, ibadah wanita. Makanya ibu-ibu di luar sana masih begitu banyak ibu-ibu yang membutuhkan hikmat Tuhan. Bawalah mereka ke tempat ini, amin. Minggu depan atau bulan depan, ini sebulan sekali ya Bu. Bulan depan 1 orang bawa 1 jiwa, katakan yes. Beneran ya. 1 orang harus bawa 1 jiwa, berarti jumlahnya nanti akan 2 kalinya ini, amin. Kalau bisa bawa 3, 4, ayo ajak ke sini. Lalu saudara, dia bilang dia ikut di doa wanita begini, lalu dia mendapat penghiburan, dia mendengar tentang firman Tuhan, akhirnya dia konseling sama pendeta. Pendetanya bilang gini, Bu, ibu harus tetap mengasihi suami. Tapi suami saya itu selingkuh, ibu tetap mengasihi suami. Kalau dia pulang malam, ibu biasanya ngapain? Marah. Mulai sekarang jangan marah. Sambut dia dengan senyuman dan kasih. Kira-kira saudara gampang gak berbuat seperti itu? Haleluya ya. Tidak mudah memang ya. Tapi kalau standar Alkitab begitu ya kita harus belajar, amin. Ada yang bilang, aduh Bu, kalau saya pilih kasih racun tikus Bu sama suami saya yang kayak begitu ya. Sampai pernah ada satu orang ibu yang dia kasih insulin. Setiap kali dia bikin jus untuk suaminya dia taruh insulin. Padahal suaminya gak sakit gula. Tiba-tiba suaminya pingsan. Lalu dokter bilang, loh ini bapak gak ada sakit gula kok dalam darahnya banyak insulin ya. Dia takut saudara ya. Lalu dia bilang, aduh saya gak mau lagi Bu. Kalau ada apa-apa saya pasti di penjara. Saya bilang, iya Bu. Jangan lakukan tindakan yang berbahaya begitu. Ibu cukup mendoakan suami. Oh iya Bu, sekarang saya hanya mendoakan dia. Tiap hari saya bilang, Tuhan cabut nyawanya. Jangan begitu ibu-ibu, itu salah doa, tidak didengar Tuhan, amin. Lalu akhirnya saudara, pendetanya ngomong gitu, ibunya ngomong berat Pak. Tapi ibu harus berani melakukan, ayo Bu hidupi standar Tuhan. Itu artinya ibu takut akan Tuhan, waktu kita tunduk kepada firman Tuhan, itu artinya kita hidup takut akan Tuhan. Bagaimana hidup takut akan Tuhan? Bukan karena saudara rajin ke gereja, pintar bahasa roh. Kalau Anda tidak melakukan firman, maka engkau tidak hidup takut akan Tuhan. Lalu dia bilang, oke Bu, biasanya kalau suami pulang marah malam-malam, saudara dia marah, dia maki-maki suaminya. Buka pintu sambil maki-maki suaminya. Ya tapi kali itu pendetanya bilang, ibu harus mulai tunjukkan kebaikan. Tapi kalau saya pengen marah, ibu nyanyi saja. Jadi kalau saya pengen marah nyanyi saja. Jadi saudara, dia buka pintu jam 2 malam suaminya pulang. Biasanya segala kebun binatang, kali itu tidak. Dia buka pintu, dia lihat di suaminya sambil dia nyanyi. Ajarilah aku ini saling mengasihi. Ya, gak apa-apa, namanya juga belajar melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu enggak enak. Enggak gampang dan tidak mudah, tapi ketika kita mau belajar mencoba, maka Roh Kudus akan memampukan. Suaminya kaget, biasanya maki-maki saya nyanyi sih, tapi gayanya ajarilah kami ini saling mengampuni. Dia bilang udah pulang, ya. Silakan masuk, saya sudah aturin makan tuh kalau masih lapar. Masih begitu sih, tapi enggak maki-maki lagi. Besok malam begitu lagi. Dia buka pintu, nadanya udah mulai turun. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Udah gak kayak kemarin. Dia lakukan terus saudara. Satu kali benar-benar dia sudah memenangkan hatinya. Tiap hari dia berdoa bagi suaminya pulang. Dia sambil nyanyi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Mau mandi, saya siapin air panas ya. Tapi jangan disiram loh. Ya, mau makan, udah saya siapin makanan ya. Saudara, ini kisah nyata loh. Lalu satu kali suaminya cerita sama saya, ibu tahu, padahal hari itu saya sudah bilang, Tuhan kalau saya pulang malam ini dia maki-maki saya, besok saya ajak dia ke pengadilan, saya tuntut cerai, udah selesai. Saya nikah sama itu penyanyi dangdut di kafe. Beneran, saya pulang Bu. Dia buka pintu, ajarilah kami ini saling mengasihi. Dari situ dia berubah. Akhirnya suaminya itu penasaran, istrinya makin baik. Makin dia bikin berulah, dia makin baik. Satu kali suaminya tanya,
Kenapa kamu bisa berubah? Istrinya bilang, saya ke gereja. Saya belajar tentang takut akan Tuhan. Suaminya ngomong, ajak saya ke gereja itu. Kenapa? Karena dia melihat betapa saleh dan sucinya perbuatan istrinya. Lalu dia tertarik untuk mengenal siapa Tuhan yang sudah mengubah istrinya. Dia ajak ke gereja, saudara tahu. Suaminya akhirnya bertobat jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa hidup memiliki hikmat Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan. Bilang kanan kirimu, takut akan Tuhan. Seberat apapun yang engkau mau lakukan, bilang terus hidupi standar Tuhan. Yang kedua saudara, wanita yang takut akan Tuhan itu, baca Amsal 31 ayat yang ke-26. Kalau kita mau dipenuhi oleh hikmat Tuhan, menjadi wanita yang berhikmat. Amsal 31 ayat yang ke-26, baca sama-sama 1, 2, 3. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dia membuka mulutnya dengan hikmat. Bulan September tahun yang lalu, bangsa Israel Yahudi memasuki tahun baru, yaitu Pei, artinya mulut. Tahun di mana Tuhan akan menggenapi semua perkataan mulut kita. Karena itu hati-hati. Mulut ini berbahaya. Amin. Wanita itu, survei membuktikan satu hari bisa mengeluarkan 30.000 kata. Haleluya. 30.000 kata itu apa aja saudara? Ya, saya bersyukur jadi pengkhotbah. Habis khotbah begini saya pulang sudah gak ada hati ngomong. Jadi saya cuma mendengarkan suami saya yang ngomong terus. Sampai kadang di mobil saya bilang, kamu kok cerewet banget ya? Dia bilang, kan kamu udah ngomong terus. Ya, gak apa-apa, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Wanita yang berhikmat itu di sana dikatakan dia mengeluarkan perkataan dari mulutnya, membuka mulutnya dengan hikmat. Orang yang berhikmat itu pertama diketahui dari mulut. Tahun P itu artinya tahun ucapan yang digenapi. Yang pertama kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Yang kedua hati-hati dengan apa yang kita dengar dari mulut orang. Amin. Yang pertama jaga perkataan kita. Jangan ada perkataan mengutuk bagi anak-anak kita. Seringkali ibu-ibu itu kalau udah capek. Saya kemarin dapat terima konseling. Bu Debbie, saya dengerin khotbah ibu di YouTube. Iya, ibu saya ini berdosa. Kenapa saya ini sering sakit hati sama suami. Anak-anak saya yang saya hajar sampai babak belur. Ya, kenapa? Karena saya jengkel tiap hari. Jadinya saya marahin, saya kutukin mereka, saya pukul. Hati-hati. Perkataan kita seperti benih yang kita tabur. Apa yang engkau tabur sekarang itu akan tumbuh kemudian hari. Saya kemarin ditelepon sama seorang ibu, Bu Debbie, anak saya umur 16 tahun, seorang wanita. 16 tahun dia sekarang pergi dari rumah sama pacarnya. 16 tahun, perempuan. Saya tanya, kenapa Bu dia pergi? Ya, saya nonton khotbahnya ibu di YouTube, ya mungkin ini akibat dari benih perkataan yang saya tabur. Sejak anak ini kecil Bu, saya sering berantem sama papanya, saya jadikan dia sasaran pelampiasan emosi saya. Dari kecil anak itu saya ngomongin, bego lu, tolol, goblok, setiap hari saya marahin, saya omongin seperti itu. Dan ibu tahu sekarang, kalau saya menasehatin dia jawabnya apa? Lah kan gua bego, lu yang ngomong gua bego. Jadi sekarang gua jadi anak tolol, jadi anak bego, masalah buat lo. Kan itu kata-kata lo. Saudara lihat. Dan sekarang anaknya pergi dari rumah, gak pulang-pulang, pergi sama pacarnya umur 16 tahun. Ibu ini tidak bisa lagi mengendalikan anaknya. Sekarang itu banyak orang tua yang bingung mengendalikan anaknya. Kenapa? Karena benih perkataan yang dia tabur sejak anak-anak ini masih kecil. Makanya di Jakarta, kalau ada saudara bimbingan kepribadian, ada kayak seminar seminggu anak-anak ditampung, itu orang bayar mahal loh di Jakarta. Bayar berapa? 15-20 juta masukin anak. Kenapa? Orang tua sudah lepas tangan.
Jadi dia mencari tempat-tempat yang bisa dia pikir untuk membimbing anaknya ini biar bisa jadi bagus. Hati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan. Karena perkataan kita seperti benih. Yesus berkata, kalau engkau masuk ke satu rumah, ucapkan salam bagi rumah itu. Kalau orang dalam rumah itu layak menerima perkataan salammu, maka mereka akan diberkati karena salam itu. Tapi kalau salam itu orang tidak layak menerima salammu, mereka dalam keadaan yang tidak kudus, maka salam itu akan berbalik kepadamu. Artinya apa? Perkataan kita ini benih yang kita tabur. Dan satu saat akan kita tuai. Hati-hati ibu-ibu, sesakit apapun, seburuk apapun keadaan kita, Alkitab ayat ini berkata, wanita yang berhikmat mengeluarkan mulutnya itu mengucapkan hikmat. Kenapa mulut kita penuh hikmat? Yang pertama karena kita takut Tuhan, yang kedua hati kita penuh dengan hikmat Tuhan. Bagaimana supaya hati kita penuh dengan hikmat dan firman Tuhan? Di dalam Alkitab ada dua contoh wanita, Marta dan Maria. Marta adalah seorang wanita yang sibuk dengan perkara-perkara yang kelihatan secara lahiriah. Tapi Maria dikatakan mengambil tempat yang terbaik, duduk di kaki Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Siapa wanita yang berhikmat? Mereka yang suka mendengar perkataan firman Tuhan. Setiap hari baca Alkitab. Di sini kemarin di gereja Pak Lukas sudah ngomong ada WA untuk dapat renungan firman. Luar biasa loh ya. Kalau nggak mau lagi kebangetan. Semua firman Tuhan ada di mana-mana. Tinggal tergantung kita mau isi nggak hidup kita. Apa yang keluar dari mulut itu Alkitab bilang meluap dari hati. Kalau hatinya penuh firman maka yang keluar adalah yang positif. Kita nggak bisa saudara. Anak saya dia masuk sekolah negeri di Jakarta. Saya masukin anak saya ke sekolah negeri. Kalau orang berlomba-lomba masukin sekolah swasta, saya bilang sama anak saya, kamu belajar yang keras, harus cari negeri yang favorit di Jakarta. Ya, dia bilang, Mami nggak salah masukin aku ke negeri. Kenapa? Itu di negeri nanti aku sendiri loh, yang Kristen. Ya, nanti semuanya pakai kerudung. Saya bilang enggak apa-apa. Kamu kan terang, ya harus ke sana. Jangan garam sama garam. Nanti jadi gudang garam. Asin semua. Anak saya masuk ke sana saudara. Benar, satu kelas cuma dia yang Kristen. Saya bilang kamu harus menjadi terang, harus menjadi berkat. Kita nggak bisa menyerahkan pendidikan anak kita kepada guru atau siapapun. Orang berlomba-lomba masuk ke sekolah international school, katanya pendidikannya Kristen. Apakah sekolah bisa menjadikan akhlak anak kita itu bagus? Sekolah-sekolah Kristen sekarang banyak yang malah kemasukan LGBT. Tidak menentukan. Anak itu siapa yang menentukan karakternya? Orang tua di rumah. Pendidikan anak pertama itu adalah di tangan orang tua. Lalu saudara dia masuk ke sekolah sana. Lalu kemarin dia bilang gini, Mami kan kita mau ujian ya. Dia mau cari universitas yang negeri juga. Saya bilang ya berdoa. Dia bilang lalu kemarin dia bilang, Mam teman-temanku semua ikut bimbingan belajar di Jakarta. Aku juga mau ikut Mam biar nilaiku tinggi. Bayar berapa Nji? Ya ada yang mulai dari 16 juta, 20 juta sampai 25 juta. Saya bilang sama anak saya, Ji, Mami ini hamba Tuhan loh. Bukan apa-apa uang segitu ya, saya masih mikir, Mami sama Papi bukan pengusaha. Ya, masa bayar bimbel untuk segitu? Saya bilang sama anak saya, lihat perkataan kita saudara. Ji, kamu bisa. Bukan karena bimbel. Kamu belajar, hikmat Tuhan ada atasmu dan minta Tuhan sertai. Setiap kali kamu mau belajar buka buku bilang, Tuhan beri hikmat kepadaku. Pertama dia masih, aku Mam gimana teman-temanku semua. Kamu buktikan. Saya kasih dia semangat. Perkataan yang penuh semangat, firman Tuhan itu akan membangkitkan jiwa ya anak-anak kita. Dia belajar saudara. Belajar giat dia belajar. Ujian yang pertama waktu tes ya, ambil raport.
Gurunya bilang gini, wah nilainya Angie naik ya, ikut bimbel ya Bu. Saya bilang enggak Bu, belajar sendiri. Hah? Enggak mungkin. Kemarin waktu ujian sekolah juga nilainya semua tinggi. Teman-temannya yang ikut bimbel pada ngomong, Ji, lu gak usah bohong deh. Lu ngomong aja, lu ikut bimbel di mana? Lu kok sombong gak kasih tahu kita bimbel lu di mana? Saya bilang sama anak saya, itu kan Ji, Mami bilang apa? Karena kamu mau belajar. Dia bilang, enggak Mam, bukan karena itu. Lah karena apa? Aku menyertakan Tuhan. Wow, enggak saudara. Ya, tidak ada perkara yang mustahil. Perkataan kita itu yang kita tanamkan kepada anak seperti benih yang akan tumbuh, bahkan bisa mengubah keadaan. Ya, ini adalah tahun pemutar balikan keadaan, perubahan yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Saudara, kita bisa melakukan banyak perkara besar bersama Tuhan waktu perkataan kita itu tepat. Wanita yang memiliki hikmat itu apa? Dia mengeluarkan hikmat dari mulutnya. Amin. Kemana rumah tangga kita akan dibawa? Tergantung dari perkataan ibu-ibu. Kalau suami, kamu itu mana uang? Nggak ada uang. Makanya bagaimana mau bisa diberkati kamu nggak ada uang terus. Oh, hidupmu kayak begitu. Memang sudah ditakdirkan kere. Saudara, bagaimana bisa kita melihat yang baik? Kita mulai belajar memperkatakan yang positif firman Tuhan. Ya. Seringkali orang tidak menyadari. Yang kedua, saudara, mari kita mulai memfilter apa yang masuk ke telinga kita dari mulut orang. Amin. Dengarkan yang baik-baik saja. Satu orang ibu WA saya, Bu Debi, ya, saya dengar cerita tentang ibu nih. Oh iya? Saya tanya, ceritanya bagus atau enggak bagus? Ibu, kalau dicerita lewat WA enggak seru, harus ketemu nih, ngopi-ngopi. Enggak, saya mau tanya dulu ceritanya yang bagus atau yang enggak bagus. Ya ada beberapa enggak bagus sih tentang saya, Bu, simpan saja itu cerita. Saya enggak ada waktu dengerin yang negatif. Loh masa ibu enggak tertarik? Ini orang enggak apa-apa. Bu, kita itu diciptakan Tuhan cuma 2 tangan. Untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau dikasih 3 tangan, 1 buat tutup mulut orang, amin. Kita nggak bisa mengendalikan orang mau bersifat seperti apa kepada kita. Kita mau hidup baik, ada yang cerita. Kita hidup jahat, tetap juga ada yang cerita. Pada akhirnya yang harus kita dengar hanya perkataan Tuhan. Kita nggak bisa mengendalikan mulut orang, saudara. Mau sehebat apapun dan seringkali malah orang itu hanya pintar menghakimi. Tanpa pernah tahu apa yang sedang kita alami bersama Tuhan. Makanya jangan dengar. Ada orang-orang itu yang waktu dengar perkataan orang dia jadi down, lalu jadi baper. Seringkali kita sama setan menang, tapi sama baper kalah. Ya, ibu-ibu dilarang baper, koper apalagi bagasi. Ya. Baper itu apa? Bawa perasaan, koper korban perasaan, bagasi bahagia kagak, sedih iya. Makanya jangan baper, koper lalu nanti jadi bagasi. Ya. Yuk kita hidupi apa yang Tuhan katakan. Yuk kita perkatakan apa yang harus kita perkatakan yang kita terima dari Tuhan. Ya. Lalu setelah itu saya ketika saya ngomong, ada orang saudara waktu diomong gitu dia penasaran loh. Apa ya? Dia dengar cerita tentang aku apa ya? Lalu itu direnungkan siang dan malam. Ya, dia ulang-ulang dia renungkan. Ada loh ibu-ibu itu dikatain sama adiknya SMS dia. Memang kamu tuh dasar ya, memang kamu tuh keluarga yang tidak ada ini. Itu kata-kata saudara. Dia baca tiap hari. Lalu semakin dia tambah sakit hati. Lalu dia liatin saya, Bu, ini loh, lihat, ibu baca nih WA-nya adik saya. Mana pantas Bu, adik kandung itu mengata-ngatai saya seperti itu. Itu ibu tahu, setiap pagi saya bangun saya baca. Setiap malam saya baca, sakit hati saya. Saya bilang itu artinya ibu merenungkan kepahitan itu siang dan malam. Orang merenungkan kepahitan siang dan malam, mukanya tua enggak? Tua lah, amin. Hidup ini sudah ribet, enggak usah dibikin tambah ribet. Kalau ada orang yang datang, kamu tahu gak? Saya dengar orang ngomong soal kamu. Baik atau buruk? Buruk ki? Nggak usah diceritain. Simpan aja sendiri kalau perlu buang di got. Amin.
Jangan tertarik. Dia cerita apa? Dia cerita apa? Kita membiarkan dan membuka celah iblis masuk dalam hati kita. Karena Alkitab berkata perkataan pemfitnah itu seperti sedap-sedapan yang masuk dan menggerogoti seperti penyakit kanker. Percaya enggak saudara? Ya. Mulut itu harus dijaga. Perkataan pendengaran kita harus dijaga. Makanya bergaul dengan orang yang penuh hikmat Tuhan. Dengan siapa Anda bergaul hari ini akan menentukan nasibmu 1 tahun ke depan. Anda bergaul dengan pemfitnah, ya Anda jadi pemfitnah. Makanya kalau dengar apa-apa, udah enggak. Ya, apalagi kamu mau dengar enggak? Itu orang cerita tentang kamu loh. Biarin aja, enggak apa-apa. Ya, saya enggak mau dengar, saya hanya mau dengar yang baik saja. Amin. Supaya kita bisa memfilter hidup ini ibu-ibu. Ya kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita nggak bisa menentukan, kita nggak bisa mengendalikan semua keadaan seperti yang kita mau. Ada saatnya Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak. Tapi biar kita punya ketetapan hati, punya hikmat dalam hidup kita. Yang terakhir kita buka sama-sama 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius 3, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Dia bilang begini kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, baca 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keseladanan iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius ini saudara, dia itu ketika berjumpa Rasul Paulus, dia masih sangat muda, dia memberi hidup untuk melayani Tuhan. Ternyata iman yang dia miliki, yang luar biasa itu dia dapatkan dari neneknya dan ibunya. Neneknya dan ibunya itu Rasul Paulus berkata, waktu engkau menghadapi tekanan, persoalan di dalam pelayanan, Rasul Paulus bilang, ingatlah bahwa apa? Bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Alkitab firman Tuhan yang dapat memberi hikmat kepadamu. Waktu engkau ada masalah, lari kepada firman. Kenapa? Itu memberi hikmat bagi kita menjalani dan menemukan jalan keluar. Amin. Jadi kita nggak perlu cari orang lain untuk bertanya. Ya. Kalau cari hamba Tuhan masih lumayan. Ada orang yang meminta nasihat kepada orang fasik. Ada masalah, WA temennya, saya pengen curhat nih. Padahal temennya itu tidak suka baca firman. Sukanya nonton film Korea. Ya, gua mau curhat nih, suami gua gini. Ya udah, lu balas aja. Dia selingkuh, lu juga bisa. Yang dia tonton itu drama Korea. Jadi hikmatnya hikmat drama Korea. Ya, ketika kita ini punya masalah, larinya kemana? Ke firman. Kenapa lari ke firman? Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ingat dari kecil engkau sudah punya kitab suci yang bisa memberikan hikmat ketika engkau menghadapi persoalan. Ibu-ibu, di sekeliling kita itu ladang menguning dan siap untuk dituai. Nanti ibu-ibu saya berdoa bukan hanya datang ibadah di tempat ini, tapi ibu-ibu semua dipakai menjadi penuai. Amin. Hadapi itu orang punya masalah setiap hari dan itu rata-rata semua wanita. Wanita. Makanya ibu-ibu persiapkan dirimu menjadi penuai. Amin. Loh kita akan berhadapan, tuayan di depan kita ini besar. Dan wanita itu kenapa? Karena ketika wanita kuat dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu kuat. Tapi kalau wanitanya lemah, maka suami lemah, anak-anak juga ikut rusak. Makanya Alkitab berkata kita ini seorang penolong dalam rumah tangga. Ya, orang itu ketika membutuhkan jawaban, dia akan cari. Kadang-kadang untuk masalah-masalah sepele itu orang minta loh pendapat. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan dia masih lari kepada saya. Ya kalau dia lari ke orang, dulu pernah saudara ada ibu yang selingkuh, suaminya selingkuh. Dia lari ke temennya orang Kristen juga. Temennya itu bilang gini, hari gini lu masih peduli suami selingkuh. Hari gini mana ada sih suami yang gak selingkuh?
Hari gini tuh semua suami selingkuh, dia bilang begitu. Jadi lu tuh gak usah sedih dan terlalu alay. Daripada lu sedih, ikut yuk komunitas kita. Ternyata temennya ini punya satu arisan-arisan gitu ibu-ibu. Mereka arisan berondong, cowok-cowok ganteng yang masih muda. Ibu-ibu mengerti itu berondong itu? Yang buat bawa kerupuk kalau naik motor tuh, berondong. Ya. Jadi saudara, nanti siapa yang dapat arisan itu buat booking cowok itu di hotel. Saya pikir tuh dulu cuma sinetron. Ternyata memang sinetron itu diangkat dari kisah nyata. Lalu dia pertama kali temannya bilang, ikut aja dulu, lihat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Waktu engkau hadapi masalah, lari kepada firman Tuhan. Kenapa? Ini adalah sumber hikmat yang akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Semua ada jawabannya dalam firman Tuhan. Lalu akhirnya dia ikut, dia terjerumus masuk ke dalamnya. Karena salah tempat konseling. Saya berdoa ibu-ibu dipakai Tuhan menjadi tempat nanti menjadi kanselor-kanselor yang akan dikirim jiwa-jiwa dan Anda akan menuai para wanita-wanita di kota Surabaya ini. Amin. Ya, kita harus bawa mereka kepada takut akan Tuhan. Lalu saudara, di sini Rasul Paulus mengingatkan, ingat, kenapa? Karena semua tulisan yang diilhamkan Allah, semua firman yang tertulis dalam Alkitab itu bermanfaat. Yang pertama, menegur kita, mendidik kita dalam jalan kebenaran, dan yang terutama adalah untuk merubah kelakuan. Mari kita menjadi wanita yang berhikmat. Kita berdoa, kita punya banyak firman Tuhan dalam hidup kita karena kita mendengarkan dan mencintai firman Tuhan. Mulut kita mengeluarkan hikmat dan firman Tuhan, dan bukan cuma itu. Bahkan ketika kita ada masalah, kita memperoleh jalan keluar di dalam firman Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita melakukan ini, maka tidak lama lagi tempat ini saudara akan dipenuhi oleh wanita-wanita yang lapar dan haus akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kami bawa hidup kami Tuhan seperti wanita. Cahayamu Tuhan selalu terangiku, mujizat-Mu masih terjadi. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Cahayamu Tuhan selalu terangiku, mujizat-Mu masih terjadi.